Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja karena kita bangsa Indonesia menerapkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam sehari-hari. Pemirsa, baru usai saudara-saudara kita dan sebagian besar sudah kembali ke tanah air dalam rangka untuk safar bepergian menunaikan ibadah haji sekaligus yang sempat umroh. Masyhur bahwa tidak ada haji yang diridhoi oleh Allah kecuali disediakan oleh Allah hamparan kebahagiaan, surga sebagai balasan, baik surga di dunia maupun surga di akhirat kelak. Dan ketika kita berbicara surga di akhirat kelak, tidak perlu bagi orang yang beriman harus terbukti empirik. Jadi artinya harus ke surga dulu baru berbicara. Karena ada di antaranya orang yang mengaku muslim, bicaranya lantang mengatakan bahwa orang-orang yang bicara tentang akhirat itu sungguh sangat menggelikan karena tidak punya pengalaman hidup di akhirat. Nah, kita tinggalkan orang-orang yang masih berselimut pada kesombongannya, bahkan berselimut atas kebodohannya. Kita marilah sejenak mengevaluasi, tentu saja berdasarkan data yang kami peroleh dari realitas nyata di tengah kehidupan bangsa yang mayoritas muslim ini. Dan tentu saja harapannya tidak melanda semua yang sudah purna menunaikan ibadah haji. Mengapa? Karena kami mendapati, dan sekali lagi tidak bisa digeneralisasi, jadi tidak bisa dikatakan bahwa semua yang sudah menunaikan ibadah haji berperilaku seperti itu. Tidak, sama sekali tidak. Hanya saja secara nyata ada. Mengapa orang yang sudah bersusah payah zikir, doa, bahkan ngundang tetangga, mengadakan tasyakur menjelang berangkat haji, sepulang dari haji justru meninggalkan sholat, tidak saja sholat sunnah, tetapi meninggalkan sholat fardu. Yang kedua, kita lazim, sangat biasa, wajar mendengar bahwa setiap kali kita silaturahim ke jamaah haji yang baru pulang dari tanah suci Makkah, Madinah, maka kisah yang selalu disampaikan adalah tentang
ibadah. Bahkan nyaris selalu kita dengar, kami di sana tidak ada yang kami kerjakan. Kami hanya dari hotel ke Masjidil Haram, dari hotel ke Masjid Nabawi, pulang pergi terus. Kalau ada waktu kami berziarah, tidak ada kesempatan kecuali kami beribadah. Tentu saja hal ini sangat mengembirakan, karena hidup yang kurang lebih 1 bulan lebih, ya, bahkan ada yang kurang dari itu, hanya diisi dengan ibadah. Dan kita juga terbiasa mendengarkan di tanah suci tidak boleh punya niat batin buruk, apalagi berkata buruk, apalagi bersikap buruk. Maka akan kontan balasannya ada. Nah sayangnya, apa yang dilakukan ketika pasca ibadah haji, tidak sedikit, kalaupun tidak harus menyebut banyak, saudara-saudara kita bahkan keringatnya belum kering dari ibadah haji, tetapi meskipun masjid itu hanya berjarak 5, 7, 10 langkah dari rumahnya, sudah memutus hatinya itu dari masjid. Artinya kerajinan yang dialami di Makkah dan Madinah itu tidak serta-merta secara otomatis atau signifikan, bahasa anak muda, itu terbiasa, tersosialisasi dirinya menjadi istiqomah, terpelihara sampai di tanah air. Ini yang miris. Bahkan secara real ada yang berbulan-bulan sama sekali tidak menginjakkan kakinya di masjid. Realitas kehidupan ibadah yang seperti ini sungguh sangat tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya ketika seseorang sudah mengaku dirinya ishadu bi anna muslimun. Saya adalah orang yang berpasrah diri. Belajar berpasrah diri kepada Allah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Qul amantu billahi tsumastaqum." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqum. Istiqomah, pegang teguh istiqomah, itulah iman. Jadi supaya syahwat setan tidak berkeliaran di dada, syahwat maksiat tidak mengikat di hati, maka mari kita sama-sama saling mengingatkan bahwa saudara-saudara kita yang baru usai menunaikan ibadah haji, hendaklah memberikan ruh baru di masjid-masjid terdekat, di musola-musola terdekat, bahwa purna haji justru semakin lekat dengan tempat ibadat. Jadi bukan semakin menjauh, bahkan cenderung maksiat. Karena juga ada, naudzubillah min dzalik, kita berlindung dari Allah dari hal-hal yang buruk.
yang sudah menunaikan ibadah haji namun masih getol melakukan maksiat. Jadi tidak sekedar ditinggalkan ibadah sholat itu, namun juga ada yang getol bermaksiat. Hal ini yang membuat orang yang masih belum paham terhadap syariat Islam akan mencemooh, mencibir Islam itu sendiri. Mengapa mencibir? Karena Islam itu dipikir adalah apa yang dilakukan oleh Pak Haji dan Bu Haji. Bahkan tidak jarang, karena seseorang yang sudah pernah melakukan ibadah haji, kemudian ketahuan orang lain berbuat maksiat, maka dikatakan bahwa haji percuma, ibadah sholat percuma, umroh percuma, puasa percuma. Karena tetap saja orang yang melakukan bermaksiat. Jadi seolah-olah sholat yang direkomendasikan, difirmankan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak berguna. Jadi supaya fungsional, maka satu dengan yang lainnya harus saling menguatkan. Karena itu jika ada seseorang yang sudah menunaikan ibadah haji diingatkan oleh orang yang belum menunaikan ibadah haji, maka hendaknya diterima dengan lapang hati. Karena apa? Itu adalah bentuk silaturahim, bentuk silaturahmi. Asilah ar-rahim itu pergaulan yang penuh kasih sayang. Di antara sembulan bunga-bunga kasih sayang dalam pergaulan adalah kita saling mengingatkan dalam kebaikan, sekaligus kita saling mengingatkan dalam keburukan. Artinya jangan sampai kita meninggalkan kebaikan, tapi juga jangan sampai kita tidak menjauhi keburukan. Jika ada saudara kita yang berperilaku buruk, bukan dijauhi, tetapi didekati dengan kasih sayang. Suatu saat sempat, maka memberikan lembut bijak nasihat niscaya agar umat bisa saling berbagi taat, bukan berbagi maksiat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Akademi Hikmatologi Nusantara adalah rintisan kami bersama saudara-saudara muda yang setiap hari Selasa insya Allah itu membentuk halaqah. Mengapa membentuk halaqah? Supaya satu dengan yang lainnya saling menguatkan, satu dengan yang lainnya saling memberikan nasihat. Halaqah atau ruang di mana kita melakukan zikir sembari mengasah pikir agar kita ini tidak menjauh, menyingkir dari ajakan syariat dan sunnah. Karena tanpa upaya yang berkelanjutan, sustainable, istiqomah, maka iman tak jarang akan terjebak pada kenistaan. Tak sedikit contoh bahwa sejumlah orang dengan bangga mengatakan, saya dulu muadzin. Saya dulu yang pertama kali membangun masjid itu. Tetapi sekarang cukup
digantikan yang muda-muda. Jadi kebanggaan yang seperti ini mestinya tidak ditularkan pada saat ada silaturahim. Karena apa? Akan mengurangi marwah dari keberadaan silaturahim di masjid-masjid Allah itu. Nah, bagaimana kalau kita diuji oleh Allah? Kadang boleh jadi pusing, kadang boleh jadi diare, ataupun sakit-sakit ringan yang lainnya. Teringat kami dengan sabdanya Rasulullah Muhammad SAW di dalam musnadnya Imam Ahmad. Siapa saja hamba-hamba Allah yang terbiasa ibadah rajin, baik dan istiqomah, manakala dia diuji oleh Allah dengan sakit, maka hamba itu akan didatangi oleh malaikat atas perintahnya Allah untuk memberikan pahala meskipun dia yang terbiasa ke masjid, terbiasa puasa, boleh jadi tidak puasa. Pahala yang dilakukan ketika dia sehat, beribadah secara baik, cermat, sesuai dengan syariat dan sunat, maka pahala itu tidak dikurangi sedikit pun. Dan suatu saat sembuh, orang ini berusaha istiqomah lagi melakukan ibadah yang terbaik. Namun jika memang Allah mengendaki, maka dipanggilnya dalam keadaan terbaik, husnul khotimah. Nah, rangkaian evaluasi diri kita, evaluasi berbagi kasih sayang dengan saudara-saudara kita, khususnya yang baru saja menunaikan ibadah haji. Semoga haji Anda semuanya mabrur, siapapun Anda, dari bangsa manapun Anda, warna kulit apapun Anda, mudah-mudahan mabrur dan menjaga secara istiqomah apa yang dilakukan, meskipun tidak persis sama di Makkah dan Madinah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang terbaik dalam keseharian kita kecuali dengan siapapun berbagi cinta dan kasih sayang, saling mengingatkan supaya kita kuat dalam kebaikan, sekaligus meminimalisasi bahkan meluluh lantakkan keburukan-keburukan yang boleh jadi kita terjerembab di dalamnya. Semoga bangsa kita senantiasa dalam damai, sejahtera, bahagia, melimpah kasih sayang, penuh cinta. Terima kasih atas segala dukungan dalam bentuk apapun. Semoga kita senantiasa selamat, sehat, dan jauh dari bencana dan maksiat. Alhamdulillahirabbil alamin.